Saya mute dulu ya, saya mute dulu. Enggak, Bang Bobby, maaf yang mau disampaikan. Kita naikkan Kristen sini, Bang. Oh, nggak ada, biar orang Kristen aja yang ngomong lah. Ya, ini Mak di bawah Bang, ya, Bang Bobby ya. Maaf ya. Silakan Bang Penada, silakan. Cek sebentar ya. Buat teman-teman Kristen, gini, saya kasih tahu sedikit. Bagi yang Kristen ya, sedikit aja ya. Kita buka di Yohanes 1 pasal 10. Nih, baca ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, ya. Jadi kalian jangan mengucap salam di sini karena kalian akan dilaknat oleh Tuhan kalian yang mati terkutuk di kayu salib. Lanjut. Makanya kita boleh. Silakan Penada. Ya, asik juga denger narasi Nora. Ya, kalau kamu ingin membantah, bantahlah dengan apa? Datamu. Cuma mendengarkan tadi narasinya Nora, bagus banget tadi. Salut saya dengarnya. Ini membuktikan bahwa agama kalian begitu ya? Enggak ada gini, satu-satu lah. Bisa satu-satu enggak? Siapa yang mau ngomong nih? Penada apa kelompok nih? Coba sebentar ke Penada dulu. Bang Penada. Ada keluhan apa, Bang? Apa yang dirasakan pagi ini? Mengeluh sih nggak ada mengeluh sakitan nggak ada. Biasa aja. Sakitnya di mana, Bang? Nggak ada, kan tadi saya udah bilang nggak ada. Sakitnya Malah saya bilang bagus tadi. Bagus ya, Bang. Ketawa. Loh, saya nyanyi kok. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Bisa ketawa. Tapi bagus Nora tadi narasinya, saya salut gitu. Kalau Bang Penada belum ada narasi, biar Bang kelompok dulu. Bang Enggak, kelompok. kan ini kan mau menyanjung tadi narasinya. Bagus. Pinter. Tapi saya yang pinter takia. Silakan bantah pakai data, Bang Penada, silakan. Bantah aja, bantah kan kalau takia kalian kan boleh Ya, dalam tiga hal. asal jangan Itu takia kata Korintus. Edis loh itu. Ya, asal jangan takia Korintus ya, Pak ya. Kan kalian kan boleh takia dalam tiga hal. Wajar, Ya, boleh. makanya saya bilang bagus. Bang, gini Bang, kan ada di Islam diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Misalkan gini, ada seseorang yang mencari istri bapak atau anak bapak, ingin membunuh anak bapak atau istri bapak, nanya kepada saya. Oh, itu dongeng, yang saya dengar ini dongeng. Kasihan. Seneng kali sih kalian itu kalau cerita-cerita dongeng. Pak, kalau mau curhat di bawah aja, Pak. Di sini tidak mendengarkan curhat, Pak. Di sini di bawah aja ya, Pak. Oke, silakan kelompok mau masuk, silakan. Bantah pakai data ya, silakan yang dikenalasikan oleh Bunda Nora tadi itu. Silakan kelompok. Ngebantah soal apa? Tadi ya udah bernarasi gitu loh, mau berdiskusi kan? Kamu naik di sini mau berdiskusi kan? Silakan bernarasi gitu, silakan. Oke, di sini saya tidak lebih ke bernarasi ya. Di sini saya hanya membenarkan saja. Tadi yang disampaikan oleh saya panggilnya Tante ya. Tante Nora Ya, kok Atonang. panggil Tante, berarti kok panggil Gondrong nanti calon saya Om ya, Om Gondrong gitu. Ya, terima kasih. Mengatakan bahwa ini bukan apa, soalnya saya juga tersinggung sebagai seorang Katolik. Di sini saya sebagai seorang Kristen Katolik, saya merasa bahwa yang dikatakan oleh Tante Nora tadi itu mengatakan bahwa seorang gondrong nanti menghancur-hancurkan pasar. Itu maksudnya di bagian mananya? Loh, kenapa? Gak buka Bible. Di sini, tolong dengar, tolong bertoleransi, jangan hanya teriak besar-besar saja dengan bahasa Anda. Saya menghancur-hancurkan pasar, kenapa?
Tetapi kami merasa secara Masa logika kau? saja Anda juga Tanya pasti dulu akan sama menghancurkan kau. agama kami. Kenapa Anda kamu mengejek-ngejek merasa? agama kami. Saya tanya sama kau. Jangan dulu Akang. Kenapa kamu merasa? Kenapa kamu Saya- merasa? Karena fungsi dari live ini adalah untuk menghancurkan agama Kristen dan Katolik. Kalian hanya benci dengan agama kami. Kalian tidak mengurus agama kami. Gondrong Berarti ini mengatakan bahwa agama pasar. kalian menghancurkan Saya kebencian, bertanya, ujian kebencian dari Gondrong agama kalian. menghancurkan pasar. Tolong, Anda tidak Kenapa bertoleransi kamu sebagai yang sini. marah? Nanti kalau Siapa Anda Gondrong pasti itu? menurunkan saya dari live ini kan? Anda tidak senang Siapa dengan live. gondrong Anda itu? tidak senang. Kutanya sama kau. Siapa gondrong itu? Hah? Siapa gondrong itu? Itu gondrong itu cowok saya. Jangan dulu Akang. Jangan lari ke situ Akang. Akang jangan lari Oke, ke oke. situ Akang. Oke, hati Akang lari. jangan lari ke situ. Jangan Iya, Akang jangan bukan- bantah saya. Saya sini mau berbicara. Gimana sih kamu? Akang jangan lari ke situ Akang. Oke, baik. Akang saya Oke, nggak saya larikan diam. ke situ. Akang saya nggak larikan ke situ Akang. Akang santang. Saya nggak larikan ke situ. Saya nggak larikan ke situ Akang. Akang saya nggak larikan ke situ. Akang saya nggak larikan ke situ Jika memang Akang. Anda tidak lari itu, jika memang Anda tadi Saya tidak mengatakan larikan seperti ke maka situ, sebentar Akang. Anda akan Saya kena bilang karma dan Anda gondrong akan kena macam-macam azab. pasar. Jika Anda tidak Sekarang Anda kenapa berbicara kau? tentang Tuhan Kenapa kami, kau Anda sakit akan kena hati? azab dan Anda Kenapa akan kau sakit dimasukkan hati? neraka. Saya yakin sekali bahwa Kenapa tadi kau Anda sakit mengatakan hati? Tuhan Yesus Tuhan kami. Kenapa kau sakit Jika tidak hati? maka Anda akan kena azab. Kenapa kau sakit Anda hati? akan kena azab. Anda menghina Nora. Tuhan, Anda menghina Tuhan agama Bos, lain. sekarang Berarti saya itu sama mengatakan kau, bahwa Tuhan Anda kamu tidak gondrong. memberi rasa toleransi. Tuhan Di kamu mana gondrong. di mana rasa Tuhan kamu gondrong. bertoleransi terhadap orang lain. Anda tidak mengenali Pancasila yang hidup Tanya Anda sebenarnya berarti. rasa-rasa gigi kau rasakan aja lah mak kau punya. Saya bertanya Nora, kenapa kau Nora. sakit hati? Akang jangan larikan ke situ. Saya tidak ada yang nyinggung itu Akang. Lucu pula Akang Nora. ini. Saya bertanya kenapa kau sakit hati? Saya bilang gondrong saya datang acak-acak pasar. Kenapa kau sakit hati? Siapa gondrongmu? Emang kau punya apa? Gondrong bapakmu gondrong. Kau sakit hati bapakmu yang ku bilang. Emak kau gondrong. Anak kau gondrong. Nora. Bini kau gondrong. Iya, silakan alomoan. Kenapa kau sakit hati? Lucu aku. Bu. Saya bilang gondrong loh. Kenapa kalian sakit Bu hati? Nora, Bu Nora, Apa? kau udah makan obat? Loh, saya tanya kenapa kawanmu sakit hati? Iya, kamu udah makan obat belum? Loh, saya tanya kenapa kawanmu sakit hati? Kau sakit. Kau sakit. Saya Berobat tanya dulu. kenapa kawanmu sakit hati? Ibu itu cek dulu. Kenapa? Ibu itu sakit. Makan obat dulu. Makan obat. Loh, kenapa? Kamu kok uruslah Al-Quranmu. Kenapa? Jangan urus Alkitab orang. Urus Loh, dirimu. kenapa sakit hati? Urus diri sendiri. Jangan ngurusin orang. Saya bilang gondrong saya acak-acak pasar. Kenapa kalian sakit hati? Saya tidak menyebut Bu. oknum. Saya bilang gondrong saya. Laki saya Ibu, gondrong. Vicky sebagai Ah, contoh lah kau ngomongnya. ibu kau Makanya kamu panggil. makan Ibu obat. kau panggil dulu. Begitu. Kenapa sih ya para Kristen-Kristen naik ke sini tuh tantrum terus, aduh. Inilah teman Kristen-Kristennya kalau mau naik berdiskusi, jangan marah-marah, nyerocos, kejang-kejang. Bukan gitu konsepnya di sini. Di sini itu memberikan edukasi. Bukan masalah untuk naik langsung menghujat apa segala macam, tidak. Silakan. Kamu, selamat pagi kamu. Lucu kalian. Kalian tuh bantah saya pakai data loh. Gini, saya cuma mau meluruskan aja. Oke, Artinya kalau mau berdiskusi itu yang akademis Ibu. Tidak usah. Ini kan betul ini roomnya Ibu. Artinya yang enak gitu. Bukan Tidak begitu. pakai- Kau dari tadi nyimak nggak? Nora, mulut kau. Nyimak nggak? Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Sebentar dulu, kalian Kristen-Kristen yang dari tadi saya naikkan, tidak ada satupun menunjukkan lubang hidung kalian. Saya tunjukkan, kalian naik tantrum, yang satu memutar video, menghujat, terus kok bikin, kan coba kalian yang open cam dulu kayak saya dong. Oh, itu yang Open cam kayak menghujat. saya, di sebelah saya juga open cam, hostnya open cam. Open cam dulu kalian, bagaimana bentuk gigi kalian? Kalian tuh hanya berdiskusi di balik profil kalian. Seenaknya menghujat. Ayo open cam kayak saya dong.
Jangan kalian menunjukkan tabiat kalian seperti yang saya tahu ketika ada Tuhan yang ditangkap pada kabur muridnya. Ayo open cam kayak saya dong. Saya ini tidak open cam. Tidak perlu. Iya. Saya mau Paham berdiskusi itu, pakai maksudnya. data. Ya coba kau open cam, kau dulu Biar yang open Ibu- cam. Alah, turunlah kau. Kau aja Ya. baru berapa follower kau. Kristen, kayak saya open cam. Ya, begitu enak diskusi. Saya menghargai lawan diskusi saya ketika open cam. Pertanyaan apapun sebrutal-brutalnya dia kepada Islam, saya akan ladenin ketika dia open cam. Begitu dong. Ini kalian bersembunyi di balik layar, menghujat nomor 1 muncung kalian. Apa kalian ini diladeni dengan kata-kata yang benar dari Bible kalian? Kalian bilang saya menghujat. Lucu. Gitu. Baik. Open cam dulu kau tuh, NTC. Open cam kau, saya undang kau open cam. Saya besarkan kau. Begitu dong. Saya besarkan kau. Open cam, coba. Berani nggak Oten open cam? Mana? Saya tunggu kau, NTC cepat. Open cam kau. Kami menerima diskusi sama kalian dengan tidak open cam. Tapi disuruh open cam, kabur semua. Nunjuk sama di dalam Markus. Murid-muridnya kabur dan meninggalkan dia. Kasihan. Kabur. Open cam. Isi open cam. Open cam. Coba open cam. Gak ada berani kalian kan? Gak berani kalian. Sembunyilah kalian di kolor mak kalian sajalah. Nah, sembunyi di kolor mak kau. Tuh. Ricardo, open cam kau. Nah. Coba open cam kau. Nah, sekarang buka. Mana wajah kau? Wajahmu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Jangan ada musik dong, jangan ada musik, jangan ada musik. Jangan ada musik. Ada musik pula dia. Nggak usah off cam. Kau pakai musik. Kalau pakai musik nggak bisa. Kasihan saudara-saudara kita yang di live di YouTube gitu loh. Nantilah. Roy udah bisa open cam. Saya besarkan kamu. Roy. Halo Roy, saya lagi di tempat Noven. kerja nih. Lagi di tempat kerja nih. Ya udah nggak apa-apa open cam. Kamu kan minta naik kan? Iya. Tapi jaringan juga susah nih. Ya nggak apa-apa open cam dulu. Open cam dulu. Saya lagi di tempat kerja, lagi santai, lagi istirahat nih. Lagi buka Ya kalau baju lagi nih. santai lah makanya open cam. Mana pula mungkin kau mau open cam waktu kerja kau? Nggak bisa off, Coba nggak open bisa cam, off, baru diskusi nggak bisa kita. open ini. Udah bisa nih ya, saya undang kamu tuh. Ya, bisa sih bisa Bu. Tapi ini lagi di tempat kerja, lagi istirahat. Ya udah buka open cam baju. lah. Kenapa? Udah turun kau. Saya paling nggak suka nipu-nipu di sini. Saya sudah bilang jangan nipu-nipu. Nih, Mikelo, open cam. Saya besarkan kau. Open cam. Open cam. Nah, dah silakan Dek. Mau bertanya apa Dek? Sebentar Bu ya. Oke, dari agama apa? Saya dari agama Katolik. Oke, silakan. Saya ini kan seorang mahasiswa. Ya. Saya ini tertarik juga soal agama. Saya udah Kejuruan apa belajar Dek? banyak. Kalau boleh tahu. Jadi saya mau tanya kalau Ibu ya kepada ibu-ibu kepada semuanya. Ya. Kan tujuan diskusi ini ada kan untuk mencari suatu fakta kebenaran ya Bu. Benar. Nah, saya mau tanya arti kebenaran menurut Ibu sendiri itu seperti apa? Kebenaran menurut
menurut saya di dalam agama kan? Ya, kebenaran. Ya, menurut keimanan kita. Kebenaran kalau menurut agama adalah kebenaran firman yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang diutus menjadi seorang nabi, memberitakan, menyampaikan ajaran, kebenaran, syariat, hukum, aturan kepada manusia dan kepada Tuhan. Kebenarannya kebenaran dalam bentuk seperti apa, Bu? Salah satunya yang paling utama adalah penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana cara beribadah? Apa hukum dan larangan dari Tuhan kepada makhluknya? Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa itu benar? Dari firman Tuhan kepada nabinya. Kenapa Ibu meyakinkan kebenaran itu? Bahwa itu adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada nabinya. Saya tambahin dikit ya, abang ini kan seorang mahasiswa, samalah kita. Ya. Mungkin kalau abang baru, kalau saya udah lama banget ya bang, udah tua kalau saya bang. Ini saya mau menyampaikan definisi menurut Islam aja ya bang ya. Kalau definisi menurut Kristen nanti abang yang menyampaikannya bang. Oke? Definisi kebenaran sebenarnya di dalam Islam itu merujuk kepada sifat ya, kepada sifat yang jujur, tidak menyimpang dari dalil Al-Quran dan Sunnah, gitu ya bang. Orang yang benar adalah mereka yang konsisten, tidak berkata bohong, tidak berdusta, gitu bang. Coba definisi kebenaran di dalam Kristen seperti apa? Silakan bang. Saya mau nyanggah sebentar. Kebenaran tadi dikatakan tidak berbohong, tidak menjatuhkan yang lain. Lalu gimana? Bukan menjatuhkan bang. Nggak ada menjatuhkan. Ya, tidak menjatuhkan kan artinya tidak memberikan. Ya pokoknya perbuatannya sesuai dengan agama Islam aja bang. Oke. Saya tidak menyinggung agama abang. Apakah sesuai dengan pengajaran agama Islam? Menghina agama lain apakah sesuai dengan pengajaran agama Islam? Seperti itu. Apakah suatu kebenaran konkret di agama itu? Enggak, abang sampaikan dulu definisi kebenaran di dalam Kristen bang. Kebenaran di dalam definisi agama saya adalah sesuatu yang jelas dan terang. Hal itu menunjukkan kebaikan. Itu adalah kebenaran. Lanjut Bunda Nora. Baru kali jadi mahasiswanya. Tapi tadi kan saya dengar ya, saya awam melihat sepertinya di dalam diskusi-diskusi ini yang dicari bukanlah kebenaran dari agamanya itu sendiri, tapi di mana kebenaran yang dicari dengan cara menjelek-jelekkan dari pihak lain, mencari bukti-bukti dari pihak lain. Seharusnya yang saya bantah kamu deh. Tujuan utamanya adalah saya bantah kamu. Jangan terlalu panjang. Kalau kamu hanya untuk memframing, saya tidak terima juga di sini. Kamu mengatakan berdiskusi, saling menjelekkan, saling menghujat. Di Islam kami dilarang untuk menghujat sesembahan orang lain. Tetapi ketika kalian menghujat Nabi, mempelintir Al-Quran dan hadis kami, menghujat Allah kami, terus Anda mengatakan, Nora, kalian harus meniru ajaran kami, yaitu ajaran kasih. Kasih apa? Jangan begitu deh. Kamu baru masuk TikTok ini baru berapa lama ikut-ikut debat lintas iman ini? Bagaimana dengan si Alda? Bagaimana dengan si CP? Anda diam dulu. Bagaimana dengan si Edis? Bagaimana dengan yang lain? Agatha, Lina Wijaya. Yang menghujat Nabi kami, menghujat Allah kami tanpa adanya data. Terus kamu menyuruh kami diam saja. Kami bukan pemikul salib. Ya? Kami bukan pemikul salib, Dek. Bahkan kalau di riwayat, kalau kebenaran ya, kebenaran sejarah, kalau kami mengkisahkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dengan perjuangan Yesus yang menghadapi tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi, lebih hebat lagi Nabi Muhammad kami, Dek. Daripada 12 rasul yang diceritakan di dalam Bible ya. Kalau di dalam Bible, ketika Yesus ditangkap, kemana murid-muridnya, Dek? Kemana 5.000 dengan 4.000 orang yang sudah diberi makan oleh Yesus? Katanya pengikut Yesus banyak.
Tetapi ketika Yesus ditangkap oleh beberapa tentara Romawi, kemana semuanya, Dek? Kebenaran. Kan kita bicara kebenaran. Nah, kalau kamu baca tentang sejarah Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya ketika berperang, ya, bahkan seorang perempuan saja menjadi apa? Menjadi perisai garda terdepan untuk melindungi Nabi Muhammad. Lebih hebat. Ini ada Tuhan yang katanya disembah, dia Tuhan yang menjadi manusia. Ketika dia ditangkap oleh beberapa tentara Romawi, kemana yang lain? Kabur. Inilah sejarah fakta, Dek. Makanya, tolong yang Kristen, kalau kalian membaca bagaimana perjalanan kisah baginda Rasulullah sampai kepada perang-perang beliau, ya, iri melihat sahabat-sahabat beliau. Iri. Seorang pemimpin itu kan, 12 rasulnya. Seorang pemimpin itu kan, kalau dia dikatakan seorang pemimpin, dia tidak perlu dilindungi, tapi dia yang akan melindungi prajurit-prajuritnya. Dia tidak akan perlu dilindungi. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa dia yang dilindungi? Kenapa mereka di depan? Kenapa? Sebentar. Kenapa presiden ada ada bodyguardnya? Kenapa seorang presiden ada bodyguardnya? Itu kan kamu mahasiswa kan? Saya jawab saja di sini. Kau nggak usah jawab, kau turun aja di bawah. Kau dari tadi kan emosi sama saya. Saya bertanya sama kamu deh sebagai seorang mahasiswa. Kau kuliah. Kenapa wali kota, jangankan itu, wali kota saja ada bodyguardnya, Dek. Kamu bilang seorang pemimpin tidak perlu dijaga. Karena mereka dibayar, Bu. Kenapa? Karena ada bayarannya. Kau tanggung jawab kata-katamu ya, Dek ya. Presiden saja dilindungi oleh TNI, oleh Pampapres. Nah, sekarang aku tanya sama kau, mereka kenapa dilindungi? Mereka orang penting juga, penting menurut negara. Nah, jadi baginda Rasulullah seorang pemimpin gak penting. Yesus seorang Tuhan gak penting. Itu kan Tuhan kita bicara penting. dalam perang. Loh, sekarang seorang raja apa nggak dilindungi oleh pengawalnya? Kamu kuliah bagian apa sih? Heran saya. Seorang pemimpin tidak perlu dilindungi. Baru ini saya mengetahui seorang mahasiswa mengatakan seorang pemimpin tidak perlu dilindungi. Mungkin yang benar adalah seperti itu. Sekarang saya tanya sama kau. Yesus pemimpin atau tidak? Dia raja atau tidak? Dia datang bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang penyelamat, Bu. Loh, tapi katanya dia adalah raja di atas segala raja. Gimana nih? Iya, dia datang ke bumi ini bukan sebagai seorang raja, tapi jadi raja itu di surga, Bu. Saya mau tanya Jadi satu sebagai lagi. seorang apa, Dek? Pertanyaan saya. Dia datang, tunggu dulu, selesaikan dulu. Dia datang sebagai seorang apa kalau kayak gitu? Ya, sebagai manusia yang menyelamatkan manusia-manusia yang lain. Oh, manusia. Dia datang bukan sebagai Tuhan. hamba, bukan sebagai raja. Di dalam kitab Dia aja manusia, tertulis, bukan Tuhan. aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk melayani. Itulah orang Kristen itu Aku datang lebih rendah, bukan Bu. untuk menghakimi. Lebih Coba rendah di mana, hati. Dek? Tertulis aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melayani. Coba, Dek, di mana, Dek? Saya pengen dengar. Di mana? Di mana, Dek? Di mana aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melayani. Di mana tertulis, Dek? Kakak pengen dengar deh. Di mana, Dek? Ya, jangan terlalu lama, nanti jatuh kau, Dek. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melayani. Ayo. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melayani.
Saya akan tunjukkan ternyata Yesus dilayani. Nah, di mana, Dek? Di Injil Di Yohanes, mana? Bu. Yesus datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk dilayani, untuk melayani. Di mana, Dek? Tapi jadi nggak bisa saya ini kan perlihatkan. Di mana tertulis? Ya. Nggak bisa kau perlihatkan kalau kau dijeda, Dek. Di mana? Aku datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk dilayani. Untuk melayani. Hey. Saya cuma pakai satu HP saja. Loh, mana? Cari, Bu. Ibu kan punya HP, bisa dicari. Loh, kamu jadi naik ke atas ini tidak bermodalkan apa-apa? Ya saya cuma pengen nanya kebenaran itu aja. Loh, kamu baca dulu kebenaran di dalam keimanan kamu, Bible kamu aja udah benar belum? Saya mantan Ya, dari situ, Dek. makanya saya mempertanyakan kebenaran itu. Kalau menurut saya lihat ya di dunia ini Saya mau tidak ada kebenaran yang tanya, di benar-benar mana berkuasa. Yesus datang? Di mana Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Di mana? Di Injil Yohanes. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani ya. Hah? Di mana, Dek? Saya nggak mau. Silahkan dicari ya, buat teman-teman di Injil Yohanes bab 12 ayat 47. Bisa dilihat. Nah, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Apa yang dikatakan di situ? Tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Kenapa? Yesus datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tetapi melayani. Saya bacakan ya, Bu, ya. Jadi Yesus tidak pernah dilayani. Yesus tidak pernah dilayani. Saya baca ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus dilayani kok. Dek, ternyata Yesus dilayani perempuan-perempuan. Saya jadi pilek. Ternyata Yesus dilayani loh, Dek. Gimana itu? Kebenaran apa yang bisa saya temukan dari dalam Bible kalian? Katanya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ternyata banyak perempuan yang melayani Yesus. Gimana kebenarannya? Itu satu fakta. Mau saya baca lagi kebenaran dalam Bible kamu yang ternyata menipu. Oke. Nih ya, saya bacakan sama kau dia. Sebentar dulu, sebentar. Saya tunjukkan kebenaran fakta di dalam Bible kalian. Sabar. Tadi katanya kau mau turun. Sebentar. Nah, ini saya bacakan. Markus 16 nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Camkan dulu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, adakah yang berani meminum racun maut? Bukankah dikatakan Yesus, bukankah dikatakan Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertanyaan saya, adakah yang sudah berani meminum racun maut? Dia tidak celaka. Ini pernyataan Yesus loh. Udah ada nggak yang membuktikan? Siapa yang mempercaya Yesus dan memberi dirinya dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertanyaan saya, sudahkah ada yang minum racun maut, Dek? Ini kan kebenaran dalam Bible kau. Silakan. Kitab suci itu tidak berbicara tentang dunia, Bu. Jadi itu adalah pesan. Kitab suci tidak berbicara tentang dunia. Berarti kitab suci ini diperuntukkan untuk manusia di dunia atau manusia di akhirat? Itu bukan tentang duniawi, bukan tentang barang-barang yang ada di duniawi ini, tapi itu adalah tentang kerohanian. Kamu dengarkan baik-baik. Kamu dengarkan baik-baik. Siapa yang percaya sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Salah satunya apa? Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sudah adakah orang yang membuktikan mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan memberi dirinya dibaptis ketika dia minum racun maut? Datang pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Yesus mengatakan siapa yang percaya akan diselamatkan. Sudah adakah yang membuktikan? Kebenaran, Bu. Jadi, Gini, karena saya bicara dulu. Dengar. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyatakan siapa yang percaya aku, ya, dan mengucapkan ini, sekalipun dia minum racun maut dia akan selamat. Tidak ada. Tidak ada dikatakan begitu di dalam Al-Quran kami. Ya, tetapi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan selamat dari kekalnya neraka jahanam. Dari kekalnya. Karena Allah mengancam dan menjanjikan orang-orang yang menyekutukan Allah itu akan berada di neraka yang kekal. Nah itu baru Allah menjanjikan, Allah mengancam bagi orang yang menyekutukannya. Nah, tapi di dalam Bible beda. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka katanya. Kalau kau percaya Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Sudah ada yang membuktikan, Dek? Itu aja deh, kau kan seorang mahasiswa nih. Pasti pengetahuan, wawasan, berita-berita, info dari luar banyak nih. Ada pendeta loh minum racun maut, ternyata dia tidak mati. Betul-betul dia diselamatkan. Nah itu. Gimana deh? Ini kebenaran loh, kita bicara kebenaran ya, fakta ya. Selamat pagi. Sebentar dulu kaum, saya dari tadi sama Mikelo. Selamat pagi. Kalau nggak bisa angkat tangan deh. Saya butuh kejujuran aja. Sebentar ya, yang lain. Ayo, silakan deh. Saya tunggu jawabanmu sampai kau nanti mengatakan aku tidak bisa menjawab. Mati minum racun itu namanya kalau nggak salah Rasul Bartolomeus, Bu. Dek, ini kan firman Yesus yang disampaikan kepada para pengikutnya kelak. Kamu salah satu pengikutnya. Kamu menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Kamu percaya. Nah, orang yang percaya itu akan diselamatkan, kata Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Salah satunya, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Itu katanya. Nah, sekarang ada nggak yang di zaman sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi dirinya dibaptis ketika minum racun maut, dia selamat? Ada nggak? Itu deh maksud kakak. Kalau tidak, berarti saya mau berkata, kalau tidak ada yang berani minum racun maut
Berarti pernyataan Yesus di dalam Bible kamu ini kebenaran atau tidak? Kebenaran itu katanya dalam agama agama Islam kebenaran itu adalah orang yang tidak berdusta. Salah satu yang dibilang host, kebenaran itu adalah orang yang tidak akan pernah ditemukan sampai kapanpun. Dek, kebenaran itu adalah orang yang tidak berdusta. Nah, sekarang saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan apakah Bible kamu adalah kebenaran. Di dalam Markus 16. Kemana kamu, Dek? Dek, kemana kamu? Dek, kamu mahasiswa apa nih? Dek? Ya, selamat pagi, Bunda. Saya di sini pengen tuh yang open cam deh. Tadi itu orang tuh open cam. Kau nggak bisa open cam? Ya. Nggak bisa kau? Nggak bisa, ini belum, masih sedikit yang follow akun ini. Wah. Ternyata ya, ternyata. Dia mau nanyakan tentang kebenaran sebentar kaum. Ya. Dia mau menanyakan tentang kebenaran. Saya sudah menunjukkan kebenaran. Kalau di Al-Quran tidak ada seperti itu. Tapi Allah menjanjikan kepada makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan ditempatkan di neraka jahanam kekal abadi. Tidak akan. Karena Islam artinya selamat. Walaupun kamu harus ya dicuci dulu kau. Ibarat pakaian kotor tidak mungkin digabung dengan pakaian bersih di dalam lemari. Dibersihkan dulu. Tetapi beda dengan orang kafir. Orang syirik, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu kekal. Tidak akan kau diambil-ambil lagi kau. Tidak akan kau digabung lagi dengan orang-orang nanti yang menempati jannahnya Allah. Tidak akan. Kekal kau di neraka jahanam. Menikmati kau dengan hukuman Allah. Siapa suruh kau menyekutukan Allah? Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah sudah mengingatkan, sembahlah hanya kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan kamu menyembah ilah-ilah lain. Menjadikan manusia itu adalah Tuhanmu. Itu. Silakan kaum terjemahan. Siapa dulu ini? Perah istighfar. Ya, selamat pagi. Bentar. Saya menjawab pertanyaan Bunda tentang Ya, Roji. Kenapa? Ayo, kaum terjemahan. Silakan sama kaum terjemahan. Gimana? Pertanyaan Bunda kepada teman saya tadi tentang minum racun maut. Kalau pernyataan tentang minum racun maut ini, kata saya baca aja ayatnya gini. Mereka akan mengangkat ular, maka jikalau, jadi ada pernyataan jikalau mereka minum barang yang membawa mati. Artinya, kalau pernyataan jikalau ini mempunyai pengertian, kalau mereka diperhadapkan dengan hal itu, kemudian mereka tidak tahu, kemudian mereka minum, maka itu tidak akan membawa mati bagi mereka. Tetapi pada saat mereka lihat itu ada racun, bagaimana tapi kasusnya hubungan dengan Smirna? hal Bagaimana kasusnya Smirna? Bagaimana kasusnya Selesaikan, Mirna? Yang nggak usah terlalu panjang. Kan katanya kalau kita meminum racun maut itu tanpa sengaja, tidak kita ketahui. Nah, Mirna tuh diracun itu loh. Kan ini bicara tentang Injil, tentang memberitakan Injil. Masa tentang iya, hal Mas? memberitakan Injil. Loh, ini sekarang saya tanya, Bible kamu hanya Kejadiannya untuk di mana, memberitakan Bunda? Injil atau untuk Kejadiannya semua waktu manusia? Mirna di mana? Saya tanya dulu sama kau, Bible kamu ini hanya untuk pemberita Injil atau untuk semua halayak umum? Bible saya ini untuk mereka yang mengerjakan kebenaran, percaya yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya Kristen secara KTP saja, tapi Kristen benar-benar artinya pengikut. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Jadi maksud Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti untuk umum kan? Karena kan semua Kristen dibaptis, betul? Yang percaya, Bunda, itu garis bawahi juga yang percaya, berarti percaya kepada semua perkataan Yesus. Nah, bukan. Sekarang begini, siapa kan nggak ada di sini percaya dengan perkataan Yesus. Itu siapa yang percaya dan dibaptis? Dengar, kamu jangan menambah apa firman Tuhan kamu. Coba dibaca. Siapa yang baca 16-nya? Siapa yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, ini kan untuk umum kan, bukan untuk penginjil aja. Ya. Ya kan? Betul nggak? Nah, betul kan? Nah, pertanyaan saya, apakah sudah ada orang yang meminum ini Kristen? Kan Kristen kan percaya Yesus Tuhan. Kristen kan juga waktu kecil dia pasti dibaptis sama mamanya. Baca ayat 15, Bunda. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil. Pertanyaan saya, beritakan Injil ini dikhususkan kepada siapa? Berarti itu bicara tentang penugasan. Pada saat penugasan itu kita kerjakan dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Nah, maka sekarang seperti itu yang kita tidak akan ke 16-nya. Kita ke 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, siapa ini merujuk kepada siapa? Itu kepada semua orang, Bu. Semua orang percaya yang baptis. Kepada semua orang. Pertanyaan saya kan termasuk kau nih. Termasuk kau kan, Emmanuel? Iya, kenapa, Bu? Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya akan diberikan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Sekalipun ia minum racun maut, dia akan diselamatkan. Itu maksudnya. Nah, sekarang sudah ada nggak Kristen yang meminum racun maut? Jikalau Bunda, jikalau dia minum racun maut, itu kan bawahi pernyataan jikalau. Jadi kan satu kalimat. Lanjut, kalau di sini Bu, sepenggal kalimat akan secara logika dan keimanan. Lanjut. Jikalau orang Nah, ayat minum sisipan itu racun, ayat sisipan, kita buktikan aja. Itu ayat sisipan, bukan ayat itu, bukan ayat asli dari penulis di abad ketiga, bukan. Itu ayat sisipan. Itu tidak dapat bisa dipercaya karena tidak tertulis dalam manuskrip manapun kecuali di abad ke-16. pada saat tunjukkan aja Bang. Pada saat dikatakan itu ayat sisipan Bang, ayat penambahan Bang. Buka. Aduh. Ayo udah tunjukkan Bang, tunjukkan manuskrip mana. Di manuskrip mana itu terjadi di Yohanes di Markus 16:16 itu 9 sampai 20. Gini Bang Rasti, pada saat mengatakan manuskrip, maka manuskrip yang paling banyak dan paling lengkap itu tidak ada yang lain, hanya Kristen. Dia di mana Bang? Tunjukkan Bang. Ya, itu awal pertama. Iya. Kalau ya, kita tunjukkan aja Bang, tunjukkan Bang. Kita tunjukkan pada tentang saat manuskripnya Bang. orang Kristen menunjukkan manuskrip, itulah manuskrip Sinaiticus, Vaticanus dan lain-lain. Iya, Sinaiticus, Vaticanus di mana Bang? Hapus, tetapi tercatat dalam manuskrip yang lain. Ya mana, tunjukkan aja Bang datanya Bang. Simple loh. Justru gini. Tunjukkan aja datanya di mana. Sedangkan di Kodeks Vatikanus sama Sinaiticus itu tidak ada. Markus 16 9 sampai 20. Yang punya Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus Kristen atau orang lain? Tunjukkan aja di mana. Tunjukkan aja di mana. Kan manuskripnya itu ada Markus 16 sampai 9 sampai 20. Tunjukkan aja. Ini tunjukkan di Bible kami udah ada, mau tunjukkan apa lagi kan? Nah, itu abad ke-16 Bang. Bible Anda itu ada abad ke-16 kami. Kalau kalian nggak percaya, kalian lah yang tunjukkan. Nah, kamu bisa nggak menunjukkan itu aja? Kalau nggak bisa bilang. Udah saya bisa menunjukkan. Saya bisa menunjukkan Bang. Oke, gue tunjukkan Bang ya. Oke, saya tunjukkan Bang bahwa di Sinaiticus dan di Vatikanus tidak ada Bang. Kita lihat di Sinaiticus ya. Saya pikir kamu ada data ngotot. Heran ya, udah ngotot tapi nggak ada data gitu loh. Saya tunjukkan Bang, Sinaiticus Bang. Markus 16 ya, Mark chapter Mark. Oke. Jangan bicara tentang manuskrip kepada saya Bang. Oke, tolong Nur, disendiriin Nur, Nur, izin. Oke. Kita buka datanya. Dari sini ya, kita buka di sini chapter 16 ya. Mark chapter 16. Kita lihat ada gak di first-nya. 8 sampai 20-nya kemana? Ini cuma tuh, gua naikin turun nggak ada ini. Naikin turun mana? Nggak ada. Ini 1 sampai